Eh, kita bertemu lagi pada hari ini. Ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini. Saya harap video yang saya bikin hari ini adalah jelas, tapi saya hanya menggunakan handphone saja. Cuma saya belum beli kamera lagi. Sekiranya kalau saya sudah ada kamera, dia senang. Tiap hari lagi pakai handphone macam ini. Jadi sih minta maaf lah sama kamu orang kalau dia punya itu suara tidak berapa jelas, dia punya kamera tidak berapa keren, jadi saya minta maaf lah. Ini saya buat video pun saya ingin menceritakan beberapa hal yang saya lalui di pesawat ini, macam mana kehidupan saya dekat sini dan macam mana perasaan saya dekat sini. Jadi itu semua saya ingin kongsikan kepada Anda lah. Jadi saya harap kamu orang pahamlah keadaan saya. Sebelum saya ingin mulakan, lebih baik Anda subscribe dulu saya itu video supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya seterusnya. Mungkin kamu orang tertanya-tanya pasal saya sekarang, kenapa saya sekarang pakai cermin mata. Jadi saya ingin jelaskan kepada Anda sebab itu hari saya sakit mata, jadi saya terpaksa buat cermin mata lah. Jadi cermin mata pun dia punya harga tidak mahal lah, kurang-kurang pun 68 saja, tidak mahal. Oke, ini cerita saya geng. Sebelum saya datang dekat Sarawak dulu, saya kerja dekat Semenanjung. Setelah itu saya datang dekat Sarawak sini pada 2013 saya kerja dekat itu PDC sana. Saya kerja 2 minggu saja kerja dekat sana. Lepas itu saya berhenti. Lepas itu saya tidak ada kerja lagi dekat sini. Mau 3 bulan lah saya tidak ada kerja dekat sini ya. Tapi nasiblah saya ada sedikit untuk belanja makan lah. Saya juga rasa biasa juga datang sini, tapi apa boleh buat. Dulu memang saya rancang mau balik Sabah, tapi saya ikut saya punya kawan kerja dekat sama sini. Jadi kerja sini pun oke lah, kerja sini lah. Bagi saya kalau macam pasal gaji itu, kalau gaji sini kira oke lah, gaji sini boleh tahan juga. Cuma kita pandai jimat lah. Dulu first saya kerja dekat PDC sana. Saya kerja sana 2 minggu. Lepas itu saya pindah dekat itu Setiwan sana kerja. Saya kerja dekat Setiwan baru 1 bulan lebih saja untuk cari perbelanjaan makan. Habis saya pun tidak cukup duit makan. Habis saya tidak ada kerja masa itu. Dan selepas itu pada 1 hari bulan 8 2013 saya start kerja dekat MJC sini lah. Saya kerja dekat MJC sini, dekat siang-siang lah. Sekejap saya kerja dekat siang-siang sebelum bulan 8 ini macam sebelum bulan 8 saya kerja dekat siang-siang 2 minggu 3 minggu ini macam saya kerja. Selepas itu saya punya kawan tanya saya, kamu mau kerja ke sana, ada kerja kosong, dia ada bagi tempat tinggal, dia cakap. Jadi saya pun ikut dia lah. Saya start kerja sini 1 hari bulan 8 2013 itu hari. Saya kerja, saya simpan duit. Kadang-kadang simpan pun tidak banyak, kurang simpan. Habis biasalah dulu saya mula-mula kerja sini. Saya makan gaji 550 saja dekat Biguan sini. Saya makan gaji 550, lama-lama dia kasih naik sampai sekarang. Jadi saya simpan pun tidak banyak lah, oke lah, ada sedikit lah, tapi kurang lah. Habis biasalah kalau hidup di Bandar Ikan, dia semua bayar itu bayar ini semua bayar lah. Kalau bandingkan di kampung punya, kalau bandingkan di kampung bagi saya oke lagi. Habis kalau kerja dekat sini dia macam-macam cabaran yang kita hadapi. Lagipun saya jauh dari itu family, jadi terpaksalah saya
saya berusaha sendiri, berdikari sendiri, tapi susah kalau berdikari sendiri. Itulah, ada juga saya rasa sakit hati, ada juga saya rasa kesal, rasa menyesal lah. Saya rasa menyesal, saya tidak balik sampai itu hari. Sepatutnya bulan 5 2013 itu hari saya memang ada rencana balik, tapi itu saya pihak kawan panggil saya datang sini, saya pun terus datang sini lah. Jadi oke lah, saya datang sini pun saya pun ada kerja, cuma susah sedikit lah, rasa macam lain lah, macam kalau jauh daripada family memang betul-betul susah, memang betul-betul sakit lah. Dulu saya kerja, pas saya datang sini saya cakap kamu orang, saya punya itu duit pun tidak berapa banyak, paling-paling pun saya ada duit 2.000 saja dalam account. Itu pun saya simpan masa saya di KL dulu. Habis di KL kan tiada juga banyak, saya simpan di KL dulu. Biarpun saya kerja dekat KL bertahun-tahun, mana ada disimpan. Habis itu bayar sewa setiap bulan, punya mahal bayar sewa setiap bulan, lagi mau makan lagi tidak cukup. Dulu saya dekat KL memang gaji 1.300 macam, tapi saya duit simpan kurang masa itu. Habis dia biar barang mahal kan biasalah kalau hidup di Padang lah, semua orang pun tahu ya. Itulah saya betul-betul sedih, saya betul-betul sakit hati dalam keadaan macam ini. Jadi saya pun susah nak cakap apalah. Itu sekarang mau balik pun memang tidak apa baliknya kalau masa sekarang ya. Bayangkan dari bulan 5 itu hari saya balik, saya kira mau balik tapi tidak apa balik. Ada juga rasa saya menyesal. Sepertinya dulu saya datang sini ya, saya kerja 1 bulan sudah balik sama itu saya pikir dulu. Tapi saya masa itu pun saya pun tidak diam asrama sini. Habis masa itu saya kerja dekat sini, saya sewa sama sepihak kawan. Setiap bulan kami bayar rumah 1 bulan 500 saja, tapi kami orang mesti bayar segala itu rumah. Nah, ya kami ada 6 orang semua. Jadi yang lainnya berhenti lah, habis tidak sampai 1 bulan 2 orang sana. Lepas itu dia pun berhenti lagi, tinggal kami 2 orang saja. Saya sama dia ada 4 bulan sewa itu rumah. Selepas 4 bulan dia pun berhenti dia kerja, dia tidak datang sini lagi. Jadi tinggal saya 1 orang, saya bayar itu rumah. Tapi saya mau keluar pun susah, mana mau pergi. Itu tuan rumah tanya saya, kalau kamu rasa sini oke, kamu sewa saja lah, dia apalah dia cakap. Saya pun ikut saja lah apa dia cakap. Jadi saya sewa sana 2 tahun. Dalam 2 tahun itu saya simpan itu memang betul-betul tidak ada, worosot betul-betul lah masa itu lah. Selepas 2 tahun saya kerja, baru saya sewa rumah lah. Rumah pun saya sewa kurang-kurang pun 600. Jadi saya tidak pikir lah, saya terpaksa cancel dia. Saya terpaksa stay sana dulu dalam masa 2 tahun. Selepas 2 tahun itu saya terus tidak sewa sana lagi, saya terus diam asrama sini. Habis saya pikir saya punya duit semua tidak cukup lah, saya pakai makan. Lagipun masa itu saya punya gaji pun baru 650 saja. Masa dia naik itu hari baru 650 saja. Jadi bagi saya tidak cukup lah. Dia bayar rumah 500. Jadi saya makan tinggal 150, mana cukup lagi. Itu orang mau tahu itu dulu ya saya kerja sini sampai sampai itu handphone pun saya jual, masa saya boleh pakai lagi, saya tidak cukup makan, saya tidak cukup kerja dekat sini. Nah, itu gaji pun tidak berapa
merasa banyak lah, gaji pun kurang. Bayangkanlah gaji 600 kalau bayar sewa 500 lah. Kamu makan 1 bulan 150 mana udah cukup lagi. Itulah saya berhenti sama minum, saya berhenti sama itu belanja orang. Saya tiap mau habis saya rasa betul-betul susah mencari. Baru saya diam dekat asrama sini. Baru saya biar ada simpan sedikit lah, ada sedikit simpan. Macam 300, 400, 5 jam saya simpan. Baru ada sedikit simpan lah. Kalau tidak ada simpan pun memang susah. Itu hari pun saya ada rancang mau balik juga masa 2016 hari, tapi tak dapat balik lah. Habis saya tidak ada duit, tidak cukup duit untuk balik. Saya merantau pun saya bukan dapat sangat banyak duit, menyusahkan saya saja, itulah masalahnya. Jadi saya coba malabur lah, saya coba simpan duit apa yang saya dapat setiap bulan. Lepas itu simpan, lepas itu keluar balik. Lepas itu simpan, lepas itu keluar balik. Dulu lagi paling saya sakit itu hari ya, masa saya boleh handphone, tapi saya punya handphone itu dia rusak. Setelah itu saya terpaksa tukar handphone lagi. Lepas itu handphone hilang lagi, saya beli baru lagi. Lepas itu handphone rusak lagi. Jadi di sanalah betul-betul saya punya itu keuangan merosot. Kadang-kadang di dekat bank pun pandai keluar. Habis ya beli handphone, saya tidak ada handphone. Masa itu saya pernah 1 bulan saya tidak pakai handphone, tapi masih stay dengan kerjaan ini lah. Saya masih fokus kerja dekat sini. Jadi itulah masalah yang saya lalui dekat sini. Banyak lagi lah sebenarnya saya nak ceritakan, tapi saya malas lah. Lagipun masalah saya nak ceritakan semua kepada orang lain, apalah saya kongsi sedikit lah ya. Supaya kalau macam ada satu kampung saya dengar, dia pun paham lah kenapa itu tidak balik-balik kok, sebenarnya masalah keuangan saya sekarang pun. Kalau kamu mau tengok saya sekarang pun mana ada duit. Itu hari sudah keluar. Itu hari kan saya ada rancang mau beli satu barang, tapi itu barang terjadi saya dapat. Jadi saya merasa kesal lah. Itu hari saya ngobrol itu kereta, tapi nampaknya saya punya gaji pun tidak ngam dengan gaji itu. Jadi saya terpaksa tarik diri lah. Saya pun tidak dapat. Kalau tidak dapat pun apa boleh buat. Ini masalah gaji sini pun tidak cukup. Dia mau 2.000 lebih ke atas punya gaji baru dapat keluar itu satu kereta. Tapi tidak apalah, tapi saya tak kisahlah. Itu orang cakap saya tidak dapat, itu duit pun dia pun bayar balik kan. Itulah kebiasaan kalau orang sini macam itu barang kita tidak dapat dia memang pulangkan balik itu duit habis takkan lah kita mau bagi dia duit free kan. Orang pun pikir juga, saya pun pikir juga macam kalau ada hutang sama orang, saya pun pikir juga saya mau bayar dia balik. Tapi mau karena tunggu sampai itu masalah habis. Kalau pinjam mesti dia 1 bulan bayar 1 kali lah, macam lah 1 kali settle lah. Lagipun saya jenis orang saya tidak suka tunggak hutang. Sorry geng, tunggak hutang. Kalau tunggak hutang memang tidak dapat kalah. Selagi kita ada duit kita bayar. Supaya lain hari nanti itu orang pun mau kasih pinjam kita. Jadi selepas itu tidak sudah saya hutang sama orang, saya tidak ada hutang lagi. Itu 1 kali saja, itu pun saya betul-betul
ada masalah duit, betul-betul tidak ada duit, saya terpaksa cari pinjam duit dia lah sama itu saya punya kawan dekat sini. Jadi dia pun kasih pinjam saya, tapi saya bayar dia satu kali itu hari. Habis dia pun pakai duit, saya pun bagi dia pinjam lah. Ini saya kerja dekat sini, saya sebenarnya nggak rancang nak balik. Saya tidak mau kerja sini lagi. Habis kalau kerja sini lama sangat, saya pun tidak tahan sudah. Habis saya pikir malas nak kerja sudah. Saya pikir nak balik Sabah sudah. Saya tidak mau kerja sini lagi. Mungkin kalau ini PKP, selepas PKP mungkin lah saya terus balik Sabah. Saya tidak mau tunggu lama lagi. Saya terus balik Sabah. Saya beli tiket terus saya balik Sabah. Karena saya tidak mau kerja sini lagi ya. Susah kalau jauh daripada saya dulu memang susah. Biarlah saya balik ke Sabah dengan tangan kosong. Itulah saya rindu betul-betul ke kampung sana. Kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang pening nak pikir semua ini benda. Tapi saya tidak mau teruskan semua ini macam. Saya mesti mau kerja cari duit. Ada duit sedikit lah, kurang pun ada 2.000 3.000. Terus saya balik Sabah lah, saya ingat. Habis saya pun dah lama datang balik lah. Saya pun kerja sini pun sudah 7 tahun saya kerja dekat Sabah sini. Jadi mungkin ada masa saya mau balik sudah lah, saya ingat. Oke lah, itu sajalah mungkin saya ingin kongsikan kepada Anda. Sorry kalau ada ayat saya yang tidak berapa jelas. Saya minta maaf lah kalau ada kata-kata saya yang terkasar dalam video ini. Jadi saya minta maaf lah sama kamu orang lah. Ini saya buat ini pun saya kongsikan pengalaman itu saya selama saya merantau. Saya merantau dekat sini pun semuanya sia-sia, tidak dapat apapun kalau saya merantau dekat sini. Jadi saya pikir saya berhenti lagi bagus saya balik kampung. Di kampung pun banyak kerja. Jadi saya mungkin rancang lah tahun ini saya kampung, saya balik lah. Jadi saya tak mau kerja sendiri lagi. Balik dekat Sabah sana. Sana kerja banyak, apa pun kerja pun boleh bikin lah dekat kampung sana. Tak susah juga kerja dekat kampung sana. Tiap apalah kerja kampung pun latih-latih lah. Jadi saya harap kamu orang semua dalam keadaan yang baik-baik dan senantiasa ikut apa yang diarahkan oleh kerajaan. Kamu tengoklah sekarang ini COVID pun makin tinggi. Dekat Sarawak sini pun makin tinggi dia punya case. Hari ini saya tidak tahu berapa case dia, tapi tinggi sini. Jadi kami orang kena jaga-jaga lah. Kami orang kena pakai mask, mesti kerja ya. Karena pakai mask kerja. Kalau tidak pakai mask itu nanti kena kompon. Saya pun rasa takut juga kalau dia bagi kompon. Jadi kita sama jaga diri lah, kita jaga kita lah. Jadi saya harap kamu orang di luar sana pun sama sentiasa ikut apa yang dipatuhi oleh kerajaan. Jangan lepak ramai-ramai. Kalau tidak penting benda yang kita bikin, kita jangan buat. Kalau tidak penting benda yang kita mau, jangan kita pikir lah. Lagipun benda tak penting punya, kita jangan pikir. Mungkin setakat itu saja mungkin video yang saya kongsikan kepada Anda. Saya minta maaf kalau ada yang saya salah cakap, ada yang terkasar, jadi saya minta maaf lah. Jangan lupa subscribe saya ini YouTube. Saya pun mau kongsikan banyak cerita, kongsikan kepada Anda semua. Mungkin kalau satu hari nanti saya akan berjaya dekat YouTube sini, tapi ini baru impian saya lah. Belum tahu lagi mana lah, tahu Tuhan bagi rezeki kan. Rezeki itu kita tidak tahu bila datang, dari mana datangnya kan.
Malah ada ke YouTube kah, ada ke luar kah, kita tidak tahu itu rezeki datang dari mana. Jadi kamu orang boleh subscribe tapi itu YouTube lah. Saya betul-betul mengharapkan kamu orang, kalau kamu orang betul-betul ikhlas stay dekat saya video ini, saya akan buat konten yang terbaik untuk kamu orang. Banyak sebenarnya konten yang saya nak bikin ini, tapi cuma saya sekarang saya cari duit untuk balik semua itu alat-alat untuk buat recording. Saya juga mau beli kamera, mau beli mikrofon. Habis kalau recording pakai handphone dia susah, kadang-kadang dia punya suara pun tidak dengar, kurang jelas lah, kurang memuaskan bagi saya. Itulah masalah dia kalau kita recording pakai handphone. Saya sekarang pun saya recording pun saya pakai handphone, saya nak beli kamera pun saya pun tidak begitu. Sekarang saya tengah cari duit untuk beli itu kamera supaya saya senang buat recording. Itulah prinsip saya, itu pun kalau tercapai lah. Saya betul-betul mengharapkan kalau benda ini betul-betul tercapai, kalau apa yang saya tuju akan tercapai, dan saya yakin saya akan berjaya satu hari nanti, macam mana susah pun. Oke lah, itu sajalah. Terima kasih yang sedang menonton, dan saya betul-betul hargai kamu orang. Saya amat menghargai kamu orang. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe lah, biar channel ini akan berkembang dan mendapatkan subscriber yang paling tinggi.